pertama matahari itu cuma satu. Jadi kalau kita sepakati, jadi matahari artinya bahwa di pimpinan di saat itu di kereta api, istilah kami nyebutnya mandor itu ya Pak Ignatius Jonan. Jadi itu mandornya cuma satu, yang lain langsung mengikuti dan eksekusi. Yang berikutnya lagi ada yang penting yaitu menghilangkan senioritas, karena memang di dalam perusahaan ini banyak yang senior, artinya senior dalam sisi umur, juga senior dalam sisi pangkat, juga senior dalam sisi edukasi. Jadi edukasi itu misalkan dia sudah S1, S2 ataupun doktor dan sebagainya. Kita hilangkan itu. Yang penting bisa kerja. Jangan jadi follower, jadi malah jadi inisiator. Kalau bisa, usahakan. Hai Do It Friends, kali ini kita berada di Bandung untuk menemui narasumber kita untuk episode kali ini. Beliau adalah mentor saya juga dan dulunya aktif sebagai direksi di PT KAI, kemudian sekarang beliau aktif sebagai Ketua Yayasan Pusaka Kereta Api. Halo Pak Joko Margono. Halo Mbak Suci. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk menjadi narasumber di Do It Friends kali ini. Oke Pak, mungkin kita kali ini akan berbicara mengenai transformasi di KAI dulu ya Pak, yang begitu fenomenal gitu ya, mengubah citra kereta api yang kita tahu dulu seperti apa, kemudian bertransformasi dengan luar biasa gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Joko gimana prosesnya itu bisa dijalankan pada waktu itu Pak? Wah, satu pertanyaan tapi penjelasannya panjang. Cukup panjang ya Pak ya. Oke. Baik. Terima kasih pertama. Yang kedua langsung aja. Jadi transformasi ini memang diperlukan dan prosesnya cukup, kalau dibilang ya cukup melelahkan, tapi bahwa itu harus dilakukan kalau kita pengen baik ke depannya. Baik. Nah, mungkin saya jelaskan, tapi ini sebetulnya gerakannya simultan. Oke, satu-satu dulu. Jadi contoh, bagaimana kita mentransformer suatu corporate ataupun perusahaan, memang salah satunya mungkin intinya di masalah SDM dulu ya, human resources-nya dulu yang kita garap. Karena sebelum ke sistem dan sebagainya, memang ini harus kita garap menyangkut orang-orangnya ini dulu. Jadi ini penuh dengan kesepakatan. Satu, pertama matahari itu cuma satu. Jadi kalau kita sepakati, jadi matahari artinya bahwa di pimpinan di saat itu di kereta api, istilah kami nyebutnya mandor itu ya Pak Ignatius Jonan. Jadi dia mandornya cuma satu, yang lain langsung mengikuti dan eksekusi. Yang kedua, kebanyakan banyak perusahaan company membuat strategi tapi nggak tuntas, ada visi misi dan sebagainya sampai strategi, tapi eksekusinya itu yang kadang-kadang mandek di eksekusi. Nah ini kalau sorry Pak, kalau misalnya berbicara visi misi sendiri gitu ya, apakah ada perubahan visi misi juga itu? Saat itu begini, ada beberapa. Jadi artinya corporate culture kita saat itu juga kita lakukan perubahan. Contoh yang mudah aja, logo langsung kita perbarui. Diikuti logo itu ya pasti dengan custom atau seragam dan sebagainya, termasuk lagu Mars dan sebagainya itu. Jadi itu embel-embelnya lah gitu. Itu hal yang ringan-ringan gitu. Itu juga kita langsung supaya image, pencitraan dan sikap kita bisa berubah. Yang berikutnya lagi ada yang penting yaitu menghilangkan senioritas, karena memang di dalam perusahaan ini banyak yang senior, artinya senior dalam sisi umur, juga senior dalam sisi pangkat, juga senior dalam sisi edukasi. Jadi edukasi itu misalkan dia sudah S1, S2 ataupun doktor dan sebagainya. Kita hilangkan itu. Yang penting bisa kerja. Itu. Jadi, nah untuk itu saja itu cukup konfliknya cukup tinggi, karena
banyak orang yang senior pasti nggak mau lah bosnya itu lebih junior dari dia gitu, dari sisi usia maupun dari sisi pangkat. Tapi itu pelan-pelan kita terapkan, kita implementasikan. Banyak pertentangan mungkin dengan serikat maupun dengan karyawan sendiri. Itu bicara masalah senioritas. Jadi yang penting bisa kerja. Nah, bagaimana kita memilih orang-orang yang tepat? Ya ini salah satu alatnya mungkin pakai talent mapping ataupun talent scouting orang bilang sekarang, atau identifikasi bakat. Karena belum tentu seorang engineer ataupun insinyur, katakanlah elektro gitu ataupun sipil itu cocok di bidangnya saat itu. Mungkin dia cocoknya malah di marketing malah gitu. Nah itu contoh. Nah dengan talent mapping, talent scouting dan sebagainya gitu, kita akan tahu oh ini orangnya ini arahnya ke sini. Memang sebagian juga coba-coba, kadang-kadang kita taruh orang ini di posisi ini, oh nggak cocok, pindah lagi posisi ini dan sebagainya gitu. Jadi itu memang memungkinkan adanya rotasi, mutasi, bahkan demosi ya Pak ya pada waktu itu? Iya, betul. Jadi kadang-kadang mungkin orang lain terkaget-kaget. Kadang-kadang baru seminggu, 2 minggu keluar surat mutasi udah berubah lagi, bisa terjadi. Bisa terjadi, dan itu orang akhirnya lama-lama memahami bahwa perubahan itu tidak ada yang hebat. Jadi harus berubah, kita siap untuk berubah. Adaptif gitu ya Pak? Adaptif, ya, jadi orang lebih kecuali untuk regulasi operasi kita nggak bisa berubah, nggak sembarangan. Tapi bicara bisnis dan sebagainya gitu sangat fleksibel. Nah itu kita terapkan kepada teman-teman semuanya. Berarti kalau tadi Bapak bilang diterapkan kepada semuanya itu berarti all levels? All level, semuanya harus paham itu. Jadi, tapi kalau menyangkut regulasi apa itu masinis atau itu penjaga pintu, dia harus certified ataupun apa itu harus wajib. Wajib. Itu bicara masalah senioritas, kita menghilangkan senioritas. Jadi termasuk edukasi. Jadi jadi belum tentu ada orang yang lulusan SMP atau lulusan SMA dia bisa menjadi kepala daerah, kan gitu. Kalau dulu nggak mungkin dia mesti harus sarjana atau apalah, latar belakang macam-macam gitu. Tapi kalau dia memang leadership-nya bagus, resultnya, hasil kerjanya bagus, ya kenapa tidak gitu. Itu juga kita terapkan. Kemudian ada lagi yang kita lakukan dengan simultan juga, bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Nah, jadi kita contoh misalkan polisi Polsuska, polisi kereta api itu, kita punya untuk mengamankan aset kita maupun operasi kita, tapi sangat terbatas sekali karena sekali lagi pabrik kami itu kayak pabrik terbuka, lain dengan pabrik yang tertutup gitu. Jadi terbuka sekali di jalur relnya dan sebagainya. Nah, untuk ini kami networking, menggait, koordinasi, kolaborasi dengan teman-teman dari TNI maupun Polri. Jadi kami minta izin langsung pada Kapolri maupun Panglima untuk minta bantuan beliau-beliau ini supaya ada ditempatkan satuan aktif untuk membantu security di kereta api. Jadi ada salah satu direktorat gitu, ada salah satu bagian gitu yang di situ termasuk bintang 2 aktif pun juga kerja di kami. Kalau di lapangan itu malah kepala manajer atau manajer safety atau security itu kadang dari kolonel atau mayor minimal yang di lapangan dan sebagainya. Dan itu kami berikan kesempatan pada beliau-beliau ini untuk berperan aktif di dalam pengamanan kereta api ini. Dan itu sangat efektif. Berarti mereka dibayar secara profesional juga ya Pak ya? Iya, dibayar secara profesional dan kami izin dari saat itu izin dari Kapolri maupun dari Panglima gitu. Dan itu sangat efektif karena kita nggak mungkin mendidik polisi kereta api ataupun punya kewenangan dan legitimasi yang kayak keamanan tersebut. Itu salah satu contohnya bahwa kami mencoba berkolaborasi ataupun dalam bahasa bisnisnya itu pro hire lah, tapi kami juga melakukan pro hire juga misalkan dengan
auditor. Jadi contoh, kami punya satuan pengawasan intern, auditor. Untuk menjadi auditor itu juga cukup waktu panjang untuk trainingnya. Nah, jadi kami pengen yang matang aja langsung. Pertama kami meng-hire para pensiunan atau mantan dari BPKP ataupun BPK untuk join dengan auditor kami. Nah, lama-lama akhirnya juga kami mendapatkan juga auditor yang masih fresh dan masuk di kereta api. Nah, ini kenapa kok beliau-beliau ini baik dari satuan TNI, Polri dan sebagainya, auditor kami bisa melakukan pro hire dengan baik. Kami juga mengimbangi masalah remunerasi. Jadi ini harus sejajar. Jadi remunerasi ini kami perbaiki. Yang tadinya karena remunerasi di level ini, kami pelan-pelan menjadi remunerasi yang nilai pasar. Harga. Mungkin sekarang ini malah PT KA ini sudah 5 besar dalam sisi remunerasi dengan disejajar dengan BRI, Telkom, Pertamina dan sebagainya. Kami cukup bangga dengan itu. Sehingga teman-teman ini artinya tidak ada yang artinya remunerasinya di bawah standar lah. Gitu. Jadi kompetitif ya Pak ya? Kompetitif. Jadi pasar di luar menghadap itu. Jadi banyak sekali pro hire baik teman-teman IT. Jadi kami nggak mungkin ada teman IT sendiri yang menggarap program sendiri yang tiket reservasi atau apa dengan tenaga kami sendiri. Kami merekrut juga butuh waktu lama, langsung pro hire. Mungkin apakah dari Excel ataukah dari Telkom dan sebagainya. Itu jadi itu program pro hire. Jadi itu menyangkut masalah. Sehingga tadi yang pro hire tadi ada anak muda misalnya jadi bos langsung dadak jadi bos. Lah ini kan anak buahnya ini yang senior jadi kacau juga kan dia. Lah itu harus bisa terima. Gitu. Karena memang ya kan yang mampu dia kenyataannya gitu dan hasilnya memang ada. Nah, ada kembali lagi bahwa ini syarat dengan transformasi, ini syarat dengan beberapa filosofi. Contoh bahwa filosofinya bahwa kami ini waktunya pendek, artinya baik apakah itu direksi atau perusahaan atau bank publik, itu kami artinya seperti pelari maraton. Jadi makin cepat dekat dengan garis finish, kami harus berlari makin cepat. Karena masing-masing jabatan ataupun masing-masing amanah ini punya batas waktu tertentu. Sehingga kami mencari yang kira-kira segera dinikmati oleh publik, pelayanan meningkat, sehingga pencitraan lebih baik dan kereta api lebih maju. Nah, di dalam transformasi ini tidak hanya itu aja. Contoh, tadi sudah masalah senioritas, masalah remunerasi. Terus kemudian kami mencoba untuk penyajian kepada publik yang lebih baik, yaitu misalkan bahwa dulunya yang ada penumpang di atas atap dan sebagainya, bagaimana kami mengatasi itu? Kenapa mereka naik atap? Mungkin karena kepanasan, kegerahan dan sebagainya, atau karena gerbongnya juga jelek dan sebagainya. Kami perbaiki semuanya itu. Contoh, semua kereta harus memakai AC, air condition. Jadi saat itu juga air condition di kami memang mahal. Air condition kereta yang kompatibel itu mahal. Akhirnya kami punya akal bahwa udah sekarang pakai AC split yang biasa aja, yang harganya 1 juta, 2 juta, yang AC rumah itu pasang aja di kereta, yang penting dingin. Perkara itu nanti setahun 2 tahun rusak ganti lagi. Karena memang AC kereta itu masih build up dan buatan import mahal masih. Jadi mungkin nilainya sampai bisa 100 kalinya lah gitu. Jadi kami lakukan itu dulu, transformasi. Sehingga kalau orang merasa dingin, tidak akan merasa jorok gitu ya. Dan kami batasi juga jumlah kereta penumpang pun dibatasi. Jadi tidak sembarangan jumlah apa, kecuali yang komuter. Jadi di komuter pun orang yang berdesak-desaan dengan dingin akhirnya mereka nyaman. Kalau nanti nggak terpenuhi ya sudah harus satu nambah rangkaian juga bisa juga dengan menunggu kereta berikutnya. Jadi kira-kira samalah di negara-negara yang sudah mapan begitu. Itu dari sisi dingin AC. Kami juga merevolusi juga menyangkut masalah tadi AC. Sekarang kami merevolusi juga masalah bahwa tiket reservasi. Orang sekarang sudah bisa melihat tidak ada rebutan tiket lagi dan sebagainya. Misalkan orang sudah bisa 90 hari sebelumnya sudah
udah pesan tiket. Malah sekarang orang udah gampang lagi, sudah pakai ini, dan kemudian malah face recognition dan sebagainya, berwajah saja, itu sudah merupakan transformasi yang cukup panjang. Itu dari sisi IT memang kami betul-betul harus, dan kami nggak bisa kerja sendiri, kami nggak bisa bantuin dari teman-teman yang di dalam aja, kami juga harus pro hire itu. Ada lagi menyangkut masalah tadi, menyangkut senioritas, kemudian terus itu kami menyajikan yang terbaik juga untuk publik, yaitu misalkan gini, dulu stasiun yang kumuh dan sebagainya, image-nya jorok gitu ya Pak ya? Jorok. Nah, itu juga kami sajikan. Udah, sekarang bagaimana stasiun bersih? Nah, ini juga pekerjaan tersendiri. Jadi akhirnya kami ada lari yang disebut dengan Seeing is Believing. Program Seeing is Believing itu yaitu program bahwa orang melihat, nggak usah diomongin, lihatan sendirilah. Kira-kira yang bersih itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Itu kami bawa ke negara lain. Ya pertama memang awal-awal saat itu kami coba, misalkan ya kepala stasiun ataupun pembersih itu suruh lihat hotel yang bintang 5 lah gitu. Oh begini loh bersih itu, toilet itu begini loh bersih itu. Nah itu yang kami kerjakan. Nah rupanya belum cukup, akhirnya kami memutuskan oke, mungkin yang klasikal sementara ini, dana-dana klasikal kita kurangi. Dana klasikal kita kurangi itu kita larikan, sudah sekarang lihatan percaya. Kami memilih negara Cina. Nah, kenapa negara Cina? Kami akan buktikan bahwa di negara Cina itu penduduknya lebih dari 2 miliar tapi bisa diatur. Karena ada orang yang bilang, wow kan Indonesia ini kan 270 juta gitu, susah kan diatur gitu. Tapi kami buktikan bahwa enggak, di Cina, negara Cina pun itu 2 miliar lebih penduduknya, tapi bisa diatur, lihatan sendiri. Jadi kami saat itu per batch per pemberangkatan orang itu sekitar 150 orang. Mulai dari pelaksana bawah, penjaga pintu ataupun apa, stasiun, kepala stasiun, sampai kepada level atas. Kami berangkatkan ke Cina gratis, tidak usah membuat laporan, pokoknya jalan aja. Kami biayai, kami kerjasama dengan Garuda, tiketnya ke Jakarta, Beijing, Shanghai, terus pulang pergi. Kemudian semua akomodasi dan kos kita bayarin semuanya. Mereka benar-benar ngelihat fasilitas yang disediakan sama transportasi kereta api di sana gitu ya Pak ya? Maksudnya. Jadi itu sebetulnya impact-nya itu tidak hanya sekedar melihat ke sana, karena banyak orang, teman-teman kita itu yang seumur-umur naik pesawat juga baru sekali. Naik pesawat terbaru baru sekali, apalagi punya paspor. Wah itu sudah merupakan kebanggaan tersendiri, dan dia akan bisa cerita ke kanan kiri, ke saudara dan sebagainya. Wah itu sudah merupakan kebanggaan. Apalagi nanti mereka akan melihat naik kereta api cepat mulai dari Beijing sampai Shanghai. Mereka merasakan sendiri bagaimana stasiun Beijing yang besar, stasiun besar. Disitulah jadi seeing is being, melihat, dengan melihat mereka akan percaya. Kami memberangkatkan tadi mungkin sudah saya sebut sekitar pada saat itu sudah 150 per batch, setiap sebulan 2 bulan sekali. Pada saat itu posisi sudah mendekati 4.000 orang dari 27.000 karyawan. Kami berangkatkan ke Cina. Gaji saya lupa tadi, ada kenapa di Cina, di samping tadi belum banyak dan bisa diatur, kenapa tidak ke Eropa? Mungkin ke Eropa culture-nya agak beda. Kenapa tidak di Jepang? Karena di Jepang ini budayanya disiplin. mungkin terlalu berat untuk kita ngejar. Jadi kita yang negara Cina aja. Tapi untuk teman-teman yang level manajerial, kami kirim sekitar 2 minggu ke Perancis, kerjasama dengan kereta api Perancis, SNCF, untuk training yang menyangkut transportasi dan teknologi berkereta apian. Itu 2 minggu. Saat itu kami ngirim setiap pemberangkatan 30-40 orang, kami kirim ke Perancis sana untuk belajar. Termasuk juga ke Spanyol, kami kirim juga untuk teman-teman perawatan. Kami kerjasama dengan kereta api di Spanyol sana untuk belajar masalah perawatan. Jadi saat itu memang simultan semuanya. Wah, betul-betul roda itu putarannya menjadi cepat sekali.
Itu beberapa hal yang kami lakukan untuk merubah mindset teman-teman ini, karena yang paling berat itu mindsetnya. Berikutnya lagi, ini ada yang tadi kelupaan menyangkut di samping AC tadi, masalah toilet. Jadi kami harus menyajikan toilet yang bersih, baik di atas kereta api maupun di stasiun. Jadi kami lakukan itu. Jadi maka publik dengan cepat akan menikmati. Nah, di kereta api kalau kita lihat sebelum 10 tahun, 15 tahun yang lalu masih orang itu kalau buang kotoran langsung terbuang begitu aja di jalur trek. Sehingga kan ada larangan tolong digunakan saat kereta ini berjalan, Mas. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kami sudah pakai toilet seperti pesawat terbang, jadi udah tertampung dan tidak akan mengotori lingkungan sekitarnya. Itu contoh revolusi transformasi yang kita kerjakan untuk toilet. Jadi lebih menitik beratkan memang ke bentuk pelayanan tadi, kayak misalnya penyediaan AC yang benar-benar langsung dirasakan oleh si penumpangnya gitu ya, publik. Jadi akan merasakan. Jadi sehingga orang menjadi tertarik, lebih tertarik dengan moda transportasi ini. Berikutnya lagi menyangkut masalah kebersihan kereta dan sebagainya. Kami ya contoh dulu kereta berhenti baru dibersihkan. Sekarang ya kami menerapkan juga on trip cleaning service, jadi selama perjalanan pun dibersihkan terus, baik toiletnya dan sebagainya. Ini juga perlu pemahaman, perlu gerakan, artinya yang lain. Ada lagi yang mungkin yang berat, yaitu masalah kami menghilangkan meningkatkan integritas. Jadi ini yang cukup berat berdarah. Jadi kenapa kami bisa membuat remunerasi lebih baik? Salah satunya menghilangkan hal-hal yang pengeluaran yang nggak perlu. Contoh mungkin pandangan dari suatu perusahaan itu bagaimana menghabiskan anggaran. Kalau kami nggak, kami bagaimana anggaran ini tepat guna. Jadi jangan hanya menghabiskan sesuai dengan target, enggak. Selama ini berhasil guna ya udah anggaran sekian. Kalau bisa diirit. Kedua, bahwa itu harus clean, bersih. Jadi nggak ada lagi yang bermain-main. Karena kami juga lakukan yang bermain-main langsung kami hukum, ataupun langsung kami pecat, ataupun kami minta untuk mengundurkan diri dan sebagainya, banyak hal itu. Sehingga menjadi efisien, sehingga itu maka remunerasi maka lebih kami bisa jamin lebih baik. Nah, dengan pelayanan publik yang baik ini, maka otomatis penumpang juga makin banyak juga. Kami juga saat itu berani bertransformasi. Selama ini dulu kereta api ini suatu perusahaan yang sehat, tapi artinya yang nggak sama sekali nggak punya utang, kadang-kadang gitu. Nah, ini kami coba, udah wis, kalau pengen investasi, kalau kita nggak punya duit jangan nunggu lagi, udah ya kita mencoba untuk mencari dana dari luar untuk mengganti lokomotif kami yang tua atau kereta-kereta kami yang tua lah. Kalau kami ngantungin pendapatan saja kan susah ini, karena nggak akan ke Uber itu. Nah, kami segera mengadakan pengadaan besar-besaran menyangkut sarana ini, baik lokomotif maupun kereta. Termasuk kami mentransformasi perawatannya. Tadinya kami misalkan beli ketengan gitu ya, beli suku cadang itu ketengan gitu. Oh, sekarang nggak. Sekarang kami udah kontrak. Pokoknya kami taunya lokomotif ini berjalan dengan baik, tidak mogok. Jadi itu ada availability-nya sekian persen, 90 sekian persen, reliability-nya bahwa dia nggak mau, itu sekian persen. Jadi kontrak kami sudah berbeda, kami serahkan kepada ahlinya. Nah, ahlinya itu ya pabrik lokomotif sendiri, ya udah kami serahkan. Pokoknya kami beli lokomotif Anda, yang penting tidak mogok. Kalau mogok Anda kena denda, tapi selama untuk perawatan kami akan bayar sekian dolar per harinya atau per. Itu termasuk ini nggak sih Pak, perbaikan kalau kayak kita gitu ya, misal pengguna jalan raya kan pasti ngelewatin palang kereta tuh, itu termasuk pergantian kayak gitu juga kan. Banyak kalau kita melihat mungkin dulu tuh banyak yang tiba-tiba kita harus melintas di rel tapi nggak ada palangnya gitu kan. Iya. Nah, kalau itu masalah perlintasan liar. Perlintasan liar. Jadi kadang-kadang dari pemerintah daerah ataupun apalah dari daerah itu orang bikin. Nah, itu kita juga tertibkan, karena dengan banyaknya perlintasan liar itu membuat kecelakaan kereta api juga lumayan. Ya, itu salah satu dilema kami juga. Kami juga berusaha
perlintasan liar ya kami tutup karena orang harusnya mau muter sedikit lah, kenyataannya di daerah mana itu ya kalau pengen kita dibuka pengen ya? U-turn dan sebagainya gitu. Itu masalah khusus ini ribuan liar itu. Itu juga kami lakukan, ya kami kerjasama dengan Pemda, kerja contoh pemerintah DKI dan sebagainya. Pokoknya usahakan kalau nggak underpass ya flyover supaya iya, betul. supaya frekuensi ini menjadi lebih panjang Dan mengurangi tingkat kecelakaan juga betul, ya Pak ya? baik untuk jalan dan sebagainya. Karena kembali lagi rangkaian kereta itu kan hampir 400-500 ton lebih. Jadi kalau mau ngerem itu nggak bisa dadakan. Jadi itu kira-kira ini. Itu banyak hal yang kami lakukan untuk masalah transformasi ini. Ya contoh mudah. Kalau zaman dulu bos itu harus diservis. Ini nggak bisa. Sekarang kalau misalkan kita makan suatu restoran atau apa dengan anak buah, siapa yang pangkat tertinggi di situ atau yang gajinya tertinggi harus bayar gitu. Itu contoh. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu harus hal kecil-kecil kami terapkan. Jadi dengan mitra kami tidak boleh lagi sembarangan. Misalkan dia punya kontrak, kontraknya harus nagih itu pembayaran, itu kami nggak boleh lama-lama lagi. Karena kalau kita bisa men-serve mitra dengan baik, mereka pun juga akan men-serve dengan baik. Jadi kita harus malah kami batasi saat itu 14 hari. Begitu di meja suatu bendahara bahwa harus segera 14 hari sudah harus cair itu. Itu contoh hal-hal yang kami tekankan supaya lebih tertib gitu ya Pak ya? Ya. Jadi banyak hal ya. Apalagi ya kira-kira? Nah kemudian kalau berbicara kan tadi ada beberapa langkah yang memang dilakukan untuk transformasi ini berhasil. Dari eksekusinya sendiri gimana Pak? Maksudnya apakah tangan besi gitu ya secara internal gitu atau gimana ya? Maksudnya kan tidak mudah ya untuk merubah dari visi misinya sendiri juga harus clear. Kemudian mungkin tadi ada pertanyaan saya apakah itu dirubah, kemudian mindset, kan banyak sekali hal yang menyangkut transformasi ini. Nah, tangan besikah yang dilakukan atau gimana Pak? Kira-kira mendekati itu, tapi saya nggak berani. Karena begini, dari sejarah bahwa bangsa Indonesia ini dijajah kolonial lebih dari 350 tahun. Dan bangsa kita ini bangsa yang permisif, pemaaf gitu ya. Ya, jadi mau nggak mau kami harus tanda kutip bukan tangan besi tapi harus dengan yang keras gitu ya. Jadi ya, harus ditunjukkan bahwa itu tindakan yang keras, yang tegas, yang disiplin. Itu yang kami lakukan. Kira-kira itu. Jadi semua harus paham bahwa misalkan seseorang nggak mampu ya digeser atau nggak ini disuruh pensiun dini dan sebagainya. Dan itu akan dilihat oleh teman-temannya. Oh, jadi nggak boleh sembarangan gini. Jadi kerja kami juga nggak bisa sembarangan aja. Jadi kadang-kadang kami harus melakukan yang overtime dan sebagainya harus dengan ikhlas juga lah itu. Itu jadi istilahnya over mileage. Orang bilang over. Jadi jangan masuk jam 8 tank, pulang jam 4. Dan kami nggak ngakar seperti itu. Banyak hal. Jadi semuanya itu memang transformasi ini betul-betul komunikatif. Jadi setiap misalkan gini, setiap ada surat keputusan keluar itu harus dikomunikasikan dengan segera. Nah itu pentingnya saat itu memang ada WA, ada email dan sebagainya itu. Jadi contoh seorang kepala daerah itu harus sebelum jam 12 malam dia sudah atau kereta api terakhir harus melaporkan posisinya ini kejadian apa. Itu terus menerus. Dan program itu semuanya harus nggak boleh benturan. Misalkan seorang bos dia punya jadwal minggu ini harus punya jadwal, jadi nggak boleh ngambang gitu aja. Jadi harus punya jadwal yang pasti. Ya jadwal pasti itu dapat dari atasan lagi. Jadi yang top ini harus membuat jadwal. Oh jadwalnya akan begini. Nanti akan menyesuaikan jadwal dan sebagainya. Itu kira-kira. Oke. Jadi masalah jadwal, jadi prinsipnya tidak ada seseorang itu yang nggak tahu apa yang dikerjakan. Udah tahu mulai dari atasnya, ya. Jadi apa yang harus dikerjakan? Untuk Indonesia tidak ada bentrokan dengan atasan sebagainya. Jadi sinkronisasi jadwal kerja dan sebagainya dan apa yang harus dia kerjakan itu tahu. Gitu. Apa yang sebulan ini harus dikerjakan, minggu ini. Jadi nggak ada yang ngambang. Gitu.
Nah, ini yang kami latih terus, kami terapkan sehingga mereka tahu betul tugas pokok dan apa yang dikerjakan. Itu yang kira-kira yang berarti dan performance mereka pun maksudnya lebih terukur gitu ya Pak ya. betul. Semenjak transformasi itu gitu ya. Ya. Dan kami juga memberikan pilihan kepada teman-teman. Jadi kita memberi sadaran bahwa hidup itu kan pilihan. Gitu. Jadi ada orang bilang karier, hobi, olahraga kan itu. Hidup itu kan orang kadang-kadang memilih karier atau memilih hobinya, kesenangannya, misalkan mancing atau apa, atau keluarga. Gitu ya. Kadang orang bingung kan ini masalah ini. Memang ini harus dipilih, nggak salah dua, salah satu. Nah, ini. Jadi ya kadang-kadang memang harus, ya mungkin kalau kita milih karier ya mungkin keluarga ataupun hobi harus kita tinggal. Gitu. Iya, sedikit dikorbankan Ya, gitu ya Pak ya. tapi bagaimana mengharmonisasinya juga pusing juga kan gitu. Jadi tapi memang orang harus punya pilihan cuma satu. Memilih keluarga ya sudah, mungkin kariernya wah segala, milih apa hobinya. Mulai hobi ya seneng mati ya udah, berarti karirnya sama keluarganya mungkin terlantar gitu. Itu contoh. Dan kembali lagi kami juga menerapkan bahwa pimpinan itu nggak mesti harus populer gitu. Jadi kadang-kadang kita wah jadi pemimpin populer, banyak pengikut. Nah itu kalau orang politik mungkin begitu sih. Tapi kalau dari perusahaan company kan enggak. Yang diutamakan kan perusahaan dulu. Bahkan justru keputusannya banyak yang tidak populer gitu ya Pak ya. Keputusan nggak populer sehingga malah benturan dengan karyawan. Bukan kita nggak mengadaptif para karyawan, tapi pasti ada beberapa orang yang nggak suka gitu ya, dengan putusan ini. Nah ini memang harus siap. Jadi kita sadarkan juga bahwa orang yang permisif akan susah gitu ya. Jadi orang yang menerima, waduh ini begini nggak bisa. Ini harus, kalau Anda memang nggak bisa mencapai target ya diganti yang lain, misalkan begitu. Itulah yang cukup berat untuk para pimpinan saat transformasi. Dan ini semua kita lakukan dengan simultan. Gitu ya. Baik itu kebersihan stasiun, parkir, gangguan dari copet, gangguan dari dan sebagainya. Itu semuanya harus bergerak berbarengan semua. Dan itu memang cukup berdarah-darah. Tapi apapun akhirnya kita melihat end resultnya, jadi orang jadi percaya, oh begini. Nah, ketika tadi ya Pak, kaitannya dengan eksekusi yang berarti dilakukan secara tegas gitu dan disiplin ya, orang-orang itu membentuk mereka secara disiplin. Itu kan pasti akan muncul gejolak gitu ya. Gejolak, apalagi ini semua transformasi itu kan seluruh lini ya dari all levels. Nah, meredamnya gimana Pak? Apakah dari top down atau dari grassroots-nya dulu justru yang di pampering? Ya, jadi meredamnya pertama kita buktikan bahwa kenyataannya bahwa kesejahteraan karyawan naik. Nah, remunerasi tadi ya Pak ya? Jadi kesejahteraan naik, ada bonus dan sebagainya itu. Kemudian pasti ada yang plus minus nggak senang, misalkan teman-teman serikat ataupun apa gitu ya. Ya kami mencoba untuk berkomunikasi dengan baik. Kami kerjasama berkomunikasi dengan baik. Ya, contoh misalkan kok ini tiba-tiba ada orang luar jadi bos atau jadi pemimpin gitu ya. Gimana ini? Nah, yang kami orang dalam gimana ya? Tidak bisa lagi. Jadi kembali lagi ada teori-teori bisnis tertentu ya sebutnya internal competition. Internal competition ya kami dengan begitu orang kenapa dia kok bisa? Ya mungkin saya nggak punya kepandian itu, nggak punya ilmu itu, ya mari berkompetisi. Ya itulah. Jadi orang yang pro hire dari luar pun juga nggak sembarangan masuk. Artinya nggak sembarangan dia bisa betah gitu ya. Karena rupanya orang yang saya ini lebih pinter ya. Mungkin dia bisa mundur, bisa aja dia resign. Berarti lebih kompetitif ya Pak? Lebih kompetitif sehingga malah lebih hidup, kompetitif, lebih hidup, dan itu lebih malah bisa membangun karya lebih baik. Meskipun gejolaknya lebih banyak. Iya, bisa banyak. Jadi bisnis kayak orang kayak roda diputar cepat pasti akan panas gitu. Iya, betul. Itu udah teori umum lah. Jadi kira-kira itu tadi itu sebagai leader, pemimpin, dan harus siap menghadapi masalah dan gejolak itu. Bagaimana kita bisa meredam itu tugasnya para pimpinan baik pusat maupun daerah. Kira-kira itu. Oke. Ada yang menarik lagi ya, kira apa ya? Ya sebenarnya sih kalau bicara transformasi juga gitu ya Pak ya, kan pasti dibutuhkan
waktu yang cukup panjang gitu, apalagi nih KAI salah satu perusahaan tertua ya, pelayanan tertua gitu di seluruh dunia manapun pasti kereta api paling tua gitu ya Pak ya. Gitu kan, itu butuh waktu berapa lama sih Pak waktu itu kira-kira dari awal Pak Jonan melakukan transformasi sampai sekarang luar biasa hasilnya ini? Bisa dilihat itu setelah 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun bisa dilihat buktinya. Tapi ada beberapa hal bukti yang lebih cepat lagi ada. Jadi ada beberapa yang memang kadang-kadang kita harus supaya orang tidak putus asa. Kadang-kadang eksekusi itu yang simple, cepat, bisa dinikmati lihat orang. Itu membuat orang menjadi percaya diri. Baik percaya diri untuk yang di dalam maupun untuk yang di luar. Jadi kadang-kadang hati-hati pemimpin mencari target itu kadang-kadang supaya membangkitkan percaya diri. Cari target yang mungkin gampang, cepat, tapi bisa dilihat orang banyak, dinikmati orang banyak. Itu contoh kayak gitu. Apakah itu kebersihan stasiun atau penampilan kereta yang lebih bersih dan sebagainya. Menyangkut misalkan sentuhan yang lain, misalkan stasiun yang tua menjadi lebih heritage lagi kayak gitu-gitu. Itu pencitraan, kami buktikan bahwa kami misalkan dapat award dan sebagainya, itu juga hal yang langsung bisa dilihat oleh masyarakat maupun dilihat oleh para karyawan kami sendiri. Itu membuat percaya diri lebih besar. Gitu. Nah, balik lagi ya Pak, misalnya dari sosok kepemimpinan sendiri gitu ya. Kan transformasi ini tidak akan berhasil kalau jajaran direksinya sendiri nggak merasakan gitu kan ya, naik kereta api yang dulunya mungkin image-nya jelek tuh kayak gimana sih gitu kan. Itu dilakukan juga Pak? Iya, jadi kembali lagi contoh. Jadi kita harus memberikan contoh misalkan begini. Saat Lebaran ataupun Christmas gitu ataupun hari-hari besar, itu kan para bos-bos atau pimpinan ini kan libur gitu liburan gitu, nggak naik kereta tapi ya Pak. Libur, tidak bisa lagi. Jadi malah kami pada saat liburan penting, liburan Natal atau liburan Idul Fitri, itu semua dipencar. Semua bahwa direksi ada di kota ini, satu direksi ada di kota ini. Jadi bersama dengan mereka bahwa karena kan nggak 10 hari dan 10 hari sebelum dan 10 hari setelah Lebaran misalnya, itu kan nggak boleh cuti orang. Kami melarang semua cuti. Karena saat itulah kami akan kedatangan tamu-tamu para customer yang akan kami angkut dengan baik. Nah itu kami berikan contoh. Jadi Sabtu Minggu pun kami digaji gilir. Hari Sabtu dan Minggu pun ada pimpinan atau direksi yang harus piket di daerah tertentu untuk menunjukkan bahwa yang kerja itu nggak hanya Anda saja, kami pun juga bekerja. Jadi yang jauh dengan keluarga itu nggak Anda saja, tapi kami pun juga jauh dengan keluarga saat hari penting, saat liburan, karena begitu kami lakukan. Jadi kami berikan contoh yang nyata. Ya ini memang ya berat ya, kadang-kadang saat orang lain berliburan dengan keluarga, kita malah enggak. Nah, itu contoh yang nyata. Jadi kita harus berikan contoh yang nyata. Iya, justru liburnya kebalik gitu ya Pak ya. Biasanya kalau pas musim liburan itu kan transportasi publik itu malah lebih heavy ya, gitu lebih heavy. Ya. Untuk itulah kami harus diwajibkan untuk piket, untuk terjun di lapangan bersama dengan teman-teman. Ya contoh, bagaimana seorang kepala stasiun tengah malam dia harus melayani kereta, bagaimana seorang masinis tengah malam dia harus menjalani kereta, naik lokomotifnya. Nah, itu harus dirasakan oleh para pimpinan yang lain. Gitu. Jadi dia harus kadang-kadang jam 12 malam harus datang ke stasiun tengah malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi harus visit ke daerah-daerah yang operasional tertentu, sehingga itu memberikan contoh. Dan itu kalau gitu Pak ini atau pimpinan kita ini juga ikut dengan kita, sehingga membesarkan hati mereka. Itu penting sekali. Berarti di sini bisa kita lihat bahwa KAI juga melakukan bentuk apresiasinya nggak melulu masalah uang gitu ya Pak ya. Gitu ya, tapi lebih touch dari individunya masing-masing gitu ya. Betul sekali. Jadi harus tidak hanya jadi ada touch, ada pimpinan berikan contoh.
Dan kembali lagi misalkan harus integritas harus kita jaga masing-masing, disiplin dan sebagainya. Gitu. Memang ya cukup berat, tapi saya yakin bisa kalau kita niat. Kenyataannya di negara lain juga bisa, misalkan begitu. Oke. Ya. Kalau kondisinya sendiri sekarang selain melanjutkan yang sudah sudah dibentuk dari awal gitu, apakah menurut Pak Joko sendiri gitu ya masih perlu bertransformasi lagi kah atau gimana Pak? Kan memang sekarang tuntutan zaman juga berbeda, media juga berbeda, pasti tantangannya akan berbeda juga. Jadi saya yakin dengan fondasi yang kuat ini, maka mudah-mudahan untuk growth-nya itu lebih baik lagi. Ya contoh aja kalau orang bicara di construction engineer gitu Pak. Kalau misalkan yang kita amati jalan tol, kenapa kok sering ditempel-tempel ya? Karena fondasinya memang nggak bener gitu. Tapi kalau basement ataupun foundationnya dari suatu jalan itu bagus, apapun yang terjadi paling-paling rusak atasnya, nanti perbaiki lagi gampang. Jadi kembali lagi foundation itu perlu, artinya foundation itu dalam artian SDM-nya mindset maupun kesistemannya dan sebagainya itu udah mapan. Kalau udah mapan semua enak. Saya kira itu. Jadi tinggal bagaimana mengembangkan tantangan setiap era pasti berbeda. Tapi kalau fondasinya udah bagus, saya yakin itu akan lebih mudah. Pak Joko sendiri masih sering naik kereta Pak? Oh masih. Oh iya. Oke. Mungkin dari Pak Joko sendiri ada yang mau disampaikan lagi gitu Pak mengenai masalah perubahan ini kan, apalagi KAI tadi yang dari opening saya sampaikan gitu ya, bahwa cukup fenomenal dan mungkin menjadi kiblat beberapa perusahaan lain gitu untuk melakukan transformasi yang serupa gitu ya. Gitu. Ada yang perlu di highlight nggak Pak kira-kira dari si masalah transformasi ini? Dengan sekarang perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini ya Pak ya. Iya. Tapi masalah satu toolsnya memang IT ini luar biasa, kita harus ikuti dengan baik. Jadi belanja IT pun juga bukan hal yang aneh lagi sekarang. Dan kembali lagi bahwa publik itu sudah permintaannya sudah berbeda, cara pemasarannya pun juga bisa berbeda. Dan kalau kita amati bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia pun juga makin meningkat, pasti yang kita sajikan juga harus lebih bagus lagi lah, gitu, lebih appropriate untuk teman-teman yang sekarang milenial, era milenial dan sebagainya. Karena mayoritas sekarang katakanlah orang nyebut bahwa voters kita ini yang berhak memilih itu kan udah 60% itu sudah kaum generasi Z dan milenial gitu. Jadi saya kira kereta api sudah bisa mengamati itu. Jadi sekarang cari tiket lebih mudah, cara pembayaran juga lebih mudah, orang nggak perlu lagi udah paperless, udah pakai face recognition dan sebagainya. Jadi itu menarik untuk teman-teman milenial. Jadi mau pesan makan dulu udah bisa pakai ngeklik, ya udah. Saya kira itu yang sekarang kami sajikan juga di stasiun maupun kafe maupun apa dan sebagainya, termasuk sampai untuk pengisian mobil listrik pun juga udah kami siapkan. Oh, udah ada beberapa charging station ya Pak ya? Charging station di beberapa tertentu itu kami sajikan. Itu, jadi kami berusaha untuk, saya kira teman-teman dari KAI sudah bisa menyajikan dengan baik. Ya, dan mereka lebih semangat, berjiwa muda, jadi saya yakin, bagus. Ya. Lebih mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak ya? Pimpinan kereta api sekarang juga luar biasa. Ya. Oke. Nah, in general gitu ya Pak, kira-kira menurut masukan dari Pak Joko apa nih gitu, kalau untuk anak-anak muda sekarang gitu ya, mungkin menghadapi satu perubahan itu bisa jadi merupakan sebuah momok gitu kan, gitu, dan mungkin secara mental juga orang-orang nggak siap gitu kan, udah biasa comfort zone, tiba-tiba berubah 180 derajat gitu. Masukan apa kira-kira dari Pak Joko gitu yang sudah menjalani dan melakukan transformasi ini Pak? Jadi memang dunia berubah dengan cepat, volatil, artinya dia bahwa memang cepat sekali naik turunnya, jadi kita harus ya tegar menghadapinya.
dan akan lebih kompetitif pasti karena sudah ada AI segala gitu, walah itu tambah lagi lebih kompetitif lagi. Jadi ya tidak ada hal yang bisa abadi di dunia ini kecuali perubahan, itu aja. Jadi harus berani ngadepin, siap ke depan. Nah, dan kadang-kadang kalau bisa jangan jadi follower, jadi malah jadi inisiator kalau bisa, usahakan. Begitu. Ya, dari sisi perubahan. Sukses sekarang mudah-mudahan. Harus jadi inisiator ya Pak ya, bukan follower gitu. Ya. Oke, Pak Joko terima kasih banyak untuk perbincangan kali ini. Banyak masukan yang bisa kita ambil gitu ya dari sejarah perjalanan transformasi yang dilakukan oleh KAI, salah satu perusahaan transformasi transportasi publik tertua di Indonesia gitu ya Pak ya, gitu, dimana transformasi itu memang diperlukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya, dan diperlukan satu kedisiplinan supaya transformasi ini bisa berjalan gitu, dan untuk yang mengalami perubahan gitu ya, ya diterima aja gitu ya Pak ya gitu, karena pasti itu untuk individu sendiri itu lebih baik. Kemudian secara bisnis juga kan kita harus adaptif gitu ya, mengikuti perubahan juga gitu. Dan tadi satu lagi, harus jadi inisiator bukan follower. Oke. Thank you Pak Joko, terima kasih banyak. Terima kasih, sukses. Thank you Pak. Oke, Duit Friends, itu perbincangan kita dengan Pak Joko Margono. Semoga banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.